Rahayu Perkadang, kita berjumpa lagi pada video Jakarta Lit. Kali ini kita mencoba untuk melanjutkan pembahasan tentang Adanu, di mana kita sekarang mencoba untuk menyimpulkan tentang peristiwa Adanu ini di dalam tubuh kita sebagai peristiwa kasih dan peristiwa yang indah yang selalu terjadi pada setiap waktu. Tentu saja kita menjadi orang-orang yang menjadi mudah untuk bersyukur pada saat kita itu mengetahui bagaimana misteri yang ada di dalam tubuh kita itu sedikit demi sedikit mulai kita pahami, lalu kita mendapatkan kasih dari Sang Pencipta itu di dalam karya-karya, di dalam setiap organ kita. Jadi kadang setelah pada minggu yang lalu panjenengan semua sudah dipahamkan tentang bagaimana Adanu ini juga memiliki konsekuensi, maka perhatian kita di dalam hidup ini juga tidak harus selalu mujo pikiran-pikiran kita, mujo keinginan-keinginan kita, tetapi itu juga harus tersambung dalam tanggung jawab kita untuk menjaga, merawat, melindungi, lalu juga kita memperhatikan tubuh jasmani kita itu supaya selalu sehat dan selalu berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi jangan sampai kita menerima konsekuensi-konsekuensi di mana kita itu mengalami peristiwa atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sebisa mungkin hal itu dihindari setelah kita menyadari bahwa di dalam tubuh kita ini ada karya-karya Sang Pencipta yang begitu luar biasa. Tidak boleh kita abaikan, harus selalu kita syukuri, lalu kita mencoba memahami kenapa peristiwa itu terjadi pada setiap diri kita. Tentu saja pasti ada tujuan yang diharapkan Sang Pencipta terhadap kita masing-masing. Terkadang pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak panjenengan pada kesimpulan pemahaman Adanu, di mana Adanu ini setelah kita memahami sebagai salah satu bagian yang mengatur waktu, salah satu satuan waktu di dalam tubuh kita, dan juga menjadi hukum ketetapan Sang Pencipta yang mengatur segala sesuatu di dalam tubuh kita itu supaya bekerja secara sistematis dan juga berdisiplin. Untuk itu ini menjadi bagian anugerah tersendiri, bahwasanya Sang Pencipta itu begitu luar biasa mengasihi kita, begitu menyayangi kita, sehingga kita tidak dibiarkan hidup begitu saja, namun tetap saja ada pendampingan. Bahkan ciptaan-ciptaannya lewat unsur-unsur yang telah membentuk perwujudan kita pun juga tidak luput dari peran-peran yang ditugaskan. Jadi kita harus mensyukuri bahwa Adanu ini adalah bagian anugerah yang agung yang terjadi pada setiap diri kita sebagai manusia. Lalu yang kedua, terkadang bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti ini yang selalu tidak kita sadari, yang selalu saja tidak kita amat-amati, dan kita lupa terhadap peristiwa yang ada di dalam tubuh kita. Kita sibuk dengan keinginan-keinginan kita. Kita benar-benar dipacu, diperas habis-habisan dengan pikiran-pikiran kita untuk mencapai sesuatu. Kita menjadi lupa bahwa di dalam tubuh ini, kehidupan kita sehari-hari, semenjak kita itu istirahat tidur, bangun tidur, kita melakukan aktivitas, bekerja, sampai kita mau tidur lagi. Setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada, tubuh kita itu terjadi peristiwa keajaiban. Peristiwa yang susah sekali dinalar dengan otak kita ini. Ya, peristiwa yang hanya terjadi karena kehendak Sang Pencipta, bukan terjadi secara otomatis. Tubuh kita ini bukan robot, tapi tubuh yang terdiri dari elemen-elemen yang diperintah untuk mendampingi jiwa kita, dan supaya
jiwa kita itu bisa menjadi suci kembali dengan adanya ibadah-ibadah yang harus dilakukan pada saat kita itu dipercaya untuk hidup. Tentu saja untuk menjalankan ibadah, untuk supaya jiwa kita suci, peran dari Adanu ini yang telah bersemayam di dalam setiap jasmani kita, itu setidak-tidaknya itu memberitahu kita bahwa kita itu hidup diberi waktu, bukan hidup dengan waktu yang sebebas-bebasnya. Oleh sebab itu, peristiwa Adanu patut kita syukuri, patut kita cermati supaya kita menjadi semakin paham, menjadi semakin taat terhadap aturan-aturan yang ada di dalam jasmani kita. Sekali lagi terkadang kita harus selalu bersyukur supaya kita tidak luput pemahaman atau kita selalu terlepas tidak mengetahui dari peristiwa-peristiwa keajaiban yang selalu terjadi di dalam tubuh kita. Keajaiban-keajaiban ini kalau selalu kita lihat, kalau kita rasakan, maka akan menumbuhkan rasa keimanan yang luar biasa, sehingga kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan energi yang penuh untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai kehendak Sang Pencipta. Jadi terkadang peristiwa Adanu ini dengan segala sesuatunya yang sudah saya jelaskan di dalam video-video sebelumnya, ini menggambarkan bahwa hal itu adalah peristiwa kasih. Peristiwa di mana Sang Pencipta ini benar-benar mengasihi kita, menyayangi kita, ya, tidak menginginkan kita itu hidup sia-sia. Ya, kehendak dari Sang Pencipta itu supaya kehidupan kita itu bisa bermanfaat bagi yang lain. Ya, tidak hanya bermanfaat bagi golongan manusia, tapi juga bermanfaat bagi titah-titah yang lain. Ya, harapan yang lain yang bisa diselami di dalam kesadaran bahwa kehadiran kita di dunia ini, kehadiran kita di dalam kehidupan ini, supaya bisa membawa kedamaian pada semua makhluk. Nah, untuk itu terkadang peristiwa kasih, peristiwa Adanu ini malah justru akan semakin mendekatkan kita kepada Sang Pencipta, mendekatkan kita pada Allah, mendekatkan kita pada Tuhan kita yang selalu kita imani. Jadi terkadang di dalam Jagat-Talit, Adanu ini yang selalu berulang kali saya sampaikan, ini merupakan prinsip-prinsip dasar yang harus dipahami seseorang untuk menyelami spiritualitasnya sendiri-sendiri. Tentu saja setiap manusia yang memahami Adanu ini telah mencapai tingkatan tertentu, dan Adanu ini menjadi bagian pencapaian spiritual di dalam proses pembelajaran. Jadi kita patut bersyukur, kita selalu mendapatkan sesuatu yang baru, kita menjadi semakin mengenali peristiwa-peristiwa yang terjadi di tubuh kita, di jasmani kita. Terkadang Adanu ini membawa kita kepada kesadaran jasmani, kesadaran di mana kita diajak untuk selalu menjaga, merawat, dan melindungi. Ini salah satu tanggung jawab kita, salah satu yang harus kita kembalikan kepada Sang Pemilik. Jangan sampai kita merusaknya, karena di dalam pemahaman spiritualitas, apa yang kita bawa, apa yang kita lihat, kita sentuh ini, segala sesuatunya itu hanyalah titipan belaka. Maka kita tidak boleh mengurangi sedikit pun, maka kita juga harus tunduk pada aturan-aturan yang ada di dalam tubuh kita. Maka tanggung jawab kita di dalam langkah spiritual ini, di dalam Jagat-Talit ini, satu-satunya ya hanya menjaga, jangan sampai rusak, menjaga dari sesuatu supaya tidak ada yang merusak. Ya,
Inilah kenapa selalu saya tandaskan, saya ulang-ulang supaya kita menjadi semakin sadar dan semakin dekat hubungan kita dengan Sang Pencipta. Tanggung jawab kita jangan sampai lupa perkadang, yaitu menjaga, merawat, melindungi jasmani kita supaya bisa kita mengalami sebuah perjalanan hidup yang selalu selaras antara apa yang bekerja di dalam roh dengan apa yang bekerja di dalam jasmani kita. Terjadi keselarasan dan hidup kita mengalami harmoni di dalam setiap langkah. Oleh sebab itu, kalau ini bisa berjalan dengan baik, tentu saja pasti akan menuju pada kebijakan-kebijakan hidup dan mengantarkan kita kepada perbuatan-perbuatan ibadah kita yang diharapkan oleh Sang Pencipta. Demikian perkadang saya menutup penjelasan Adanu ini. Semoga Adanu ini menjadi bagian yang memperkaya iman panjenengan semua. Panjenengan menjadi semakin dekat dengan Sang Pencipta. Panjenengan menjadi semakin rajin beribadah, panjenengan menjadi semakin bermanfaat bagi sesama. Demikian perkadang kita akan melanjutkan pembahasan video Jagat Alit, tentu saja dengan tema-tema yang selanjutnya. Setelah ini kita akan semakin terbuka pikiran kita, menjadi semakin mengetahui siapa sebenarnya kita dan apa yang sedang kita lihat dan kita sentuh tubuh kita ini menjadi bagian yang penting untuk memahami perjalanan pengetahuan spiritualitas di dalam jagat alit kita mendatang. Demikian perkadang kita berjumpa pada video yang akan datang. Matur nuwun, rahayu.